Dan kita mungkin tertanya-tanya, kenapa agaknya Allah jadikan Nabi butuh huruf? Tak boleh ke Allah jadikan Nabi ini dengan segala bentuk kesempurnaan? Kan itu lebih baik, dan itu akan menjadi satu bentuk hujah yang tidak akan boleh digunakan oleh orang-orang terkemudian nak serang Nabi. Jadi Allah SWT sebut dalam surah Al-Furqan pada ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Kan itulah pada ayat ini Allah SWT menggambarkan para nabi ini, antaranya sifat dan tabiat mereka ini biasanya makan makanan yang biasa semua orang makan, dan mereka ni biasa pergi mall macam kita pergi mall. Kan kita kadang-kadang kita tengok influencer, yang kita kagum tengok influencer tu, tapi bila kita nampak ada depan-depan, macam ni rupanya influencer saya kagum, macam manusia biasa rupanya, macam manusia macam saya rupanya. Jadi seperti itulah gambarannya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi butuh huruf, supaya kita dapat melihat sisi-sisi manusiawi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita dapat membina jambatan antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam kita kadang-kadang kita nak mencontohi Nabi, kita kadang-kadang sering membina alasan, dia Nabi bolehlah jadi macam tu. Tetapi dengan hujah sebegini, bila mana Allah SWT memaparkan sisi-sisi bentuk-bentuk yang kita nampak sebagai kelemahan, tapi tidak kelemahan sebenarnya. Nampak macam kelemahan, tapi itulah sebenarnya yang disebut sebagai kekuatan dalam kesempurnaan. Itulah supaya kita dapat rasa bahawasanya dalam apa yang dilihat sangat tingginya darjat Nabi, ada kedekatan yang kita boleh ikuti. Hari ini menjadi seorang yang butuh huruf, ia dilihat satu disability. Dengan segala kecanggihan dan segala keupayaan yang ada, agak mustahil sebenarnya untuk kita menjadi seorang yang butuh huruf. Tapi pada 1400 tahun yang dulu, pada zaman Nabi SAW, pada zaman ketika mana Rasul dah lama tak sampai kepada bangsa Arab, mereka tidak pandai membaca, ia bukanlah satu perkara yang kita lihat sebagai kelemahan, ia bukanlah satu aib. Sebab tu kalau kita perasan, biasanya orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak akan menyerang Nabi dengan kelemahan, Nabi butuh huruf. Macam mana kau boleh jadi Nabi ni, kau butuh huruf? Kita tak akan pernah dengar serangan-serangan sebegitu. Jadi, adakah Nabi butuh huruf? Ya, ia terbukti dalam percerita perjanjian Hudaibiyah, ketika mana kafir Quraisy pada ketika itu, mereka meminta kepada Nabi SAW menukar nama Muhammad Rasulullah kepada Muhammad ibn Abdullah. Jadi pada ketika itu, Sayyidina Ali ni dia rasa macam dia tak sanggup nak buat. Dia rasa dia nak menangis pada ketika itu. Dan akhirnya Nabi SAW kata apa? Tunjukkan kepada aku mana part yang Muhammad Rasulullah itu. Dan akhirnya Sayyidina Ali tunjuk, dan Nabi sendiri yang padam. Maksudnya apa? Ia terserlah. Nabi tak tahu nak baca. Nabi tak tahu part mana yang Muhammad Rasulullah itu. Dan itulah daripada sifat peribadi butuh huruf ini. Perkara yang kita belajar adalah semakin rendah kita, semakin kita menunduk, semakin kita ini terserlah kelemahan kita, maka pada ketika itulah kita akan semakin dekat dengan Pencipta.